presiden. Ya. Tapi kalau dalam istilah syar'i namanya imamul muslim. Tapi ini kita buat imamul jamaah. Jamaah al-jam apa? Silaturahmi. MTC ya. Nah, dan juga hormat kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk dapat berbagi rasa buka bersama karena merasakan senasib, sepenanggungan, seperjuangan dengan bertemunya dengan wajah-wajah Bapak. Saya yakin dan percaya antara satu dengan yang lain, tapi teristimewa kepada saudara kita Pak Ketua Norlen. Saya yakin 70% malam hari ini naik semangatnya. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena saya rasakan pada diri saya sendiri. Saya galau sangat. Hari pagi saya pening kawalo, pening bunga, mata tak mau tidur. Stres bakal orang. Stres begitu. Saya stres udah 4 hari Quran rusak. Quran saya rusak. Udah 4 hari saya tak baca Quran. Ini yang membuat saya stres sekali. Memori Quran saya itu patah 2. Jadi belum dapat dipasang. Harganya pun mahal pula, 100 lebih. Memori MP3 apa itu. Jadi tak tahu, saya bingung. Saya hanya baca Quran yang dapat saya. Insya Allah bukan cakap sombong Pak, itu sudah hampir 15 juz kita kuasai. Tapi pada 4 hari umurnya jangankan memang ya Allah, linglung saya kalau saya tak baca Quran. Kadang masih asing melompat ke as-sobat. Mirip ayatnya, kadang as-sobat melompat ke wailul mutaffifin. Ada yang mirip ayat wailul mutaffifin ini waktu. Itulah kalau tak apa, kalau terbiasa dengan gambar itu tadi. Jadi itu membuat saya semakin galau. Tapi terobati dalam tersebut sudah kedua tadi mau buka bersama. Terobati, senang, gembira yang saya. Dan membuat saya lagi yang gembira, Abah Khalid sesepuh itu juga hadir. Dan juga dari Pak Olbay, Pak Udin juga hadir. Artinya ada kontak batin. Hati ini tak bisa dibohongi. Inilah hadirin, Masya Allah, sesuatu nikmat Tuhan. Ini saya tak sesyukur-syukur ke rasa syukur kita. Tak kapau kita nikmat Tuhan. Ya kan, walaupun pernah saya ucapkan kepada hadirin tidak ada teman yang sejati di dunia ini. Walaupun tidak ada teman yang sejati, buktinya orang rumah awak begitu mati di balaki. Mana teman sejati namanya itu? Cuma sanggup dan dia mati ke balaki dia. Mati ke balaki dia. Tak ada sejati. Yang ada adalah teman syakidah. Itu paling penting. Itu yang bisa menjaga ini ya, hadirin rahimahullah. Baru puji syukur lagi kepada Allah. MTSIL ya, Jemaah MTSIL. Apa MTSIL? Majelis Ta'lim Silaturahmi. Kalau selagi MTSIL ini istiqamah menjalankan Al-Quran dan mengkantongi prinsip-prinsip MTSIL itu sendiri, saya yakin badai apapun tak akan mampu meruntuhkannya. Saya yakin ombak dan gelombang sedahsyat apapun tak akan mampu menghancurkannya. Itulah dia hadirin. Kenapa? Karena sesuai dengan maknanya, yaitu majlis ilmu, majlis Al-Quran, ya, majlis yang siap mengukuhkan ilmu kepada manusia, terutama umat Islam. Memang itu prinsip kita. Itu prinsip kita, yaitu memberikan ilmu, pencerahan, mengenalkan syariat. Itu prinsip kita. Begitu ya. Jadi prinsip kita ini sesuai dengan prinsip Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, pernahkah Musa berniat untuk menjatuhkan kerajaan Fir'aun? Pernahkah Yusuf bertekad dalam Al-Quran diceritakan ingin menjatuhkan kerajaan Ramses? Tidak hadir.
Tetapi tujuan Musa, tujuan Aisyah, tujuan Yusuf alaihissalam, bagaimana Musa mau beriman kepada Allah. Bagaimana Ramses mau beriman mengakui Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin, pernahkah Rasulullah berniat menjadi kepala suku? Tak pernah. Tetapi tujuan Rasulullah SAW bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang sejenisnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semoga hendaknya menjadi prinsip dari kecil, yaitu mengajak manusia mau berquran, mau mempraktekkan ilmu, mempraktekkan amal, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati masuk surga. Itu semoga jadi prinsip kita. Ingat hadirin, semakin tinggi iman ente sil, semakin banyak ilmu jemaah ente sil, setan tak pernah lalai hadirin. Tak mampu balok dua, masuk cengkok satu. Tak masuk cengkok satu, masuk kapten jenderal. Tak mampan lagi masuk presiden yang turun tangan. Tetap mengganggu, menggoyah, menghancurkan. Ya, itu adalah prinsip ya kan. Jadi orang-orang MTC itu harus paham betul, harus lihai. Nah, itu insya Allah ya, itu harapan kita. Jadi hadirin teringat lagu tadi. Memang alhamdulillah kita puji lagu Tuhan. Bila takkannya kurma dan apa-apa. Tahu kamu prinsip kurma boleh makan. Dia mengusir angin. Begitu magorib, bom lagi mengaksa. Tapi habis magorib, mulailah tak sodak. Dijongkokkan tak menjadi, tak dijongkokkan mandor saat juga. Begitu salam witir, antri lalu kamar mandi budaya. Itu umur 45 ke atas. Itu rata-rata klip sudah mulai lemah. Bayangkan kalau dompet imamnya, aku bilangkan kelima dia Pak Julan. Aku mayat tengku, nama aku boleh dipakai. Besok mulai, lahum pihak bisa mungkin lagi. Mangkalo tak lagi sobit. Panda bangkit, panda awak duluan takut awak tak tahu caranya. Hendak dilangkahi kawan-kawan tak paham, jarang jamaah. Itu atau ayahnya cumbayang lebih tak tahu. Tahu? Itu suku, ada pula lagi sempat meleleh. Bayangkan siang berbuka di politisi, siang kosong, aku tak mendosa itu malah. Inilah kita yang udah tua nih. Tapi jangan hadirin, yakinlah kamu muda-muda takkan bisa kamu maju tanpa yang tua-tua. Karena yang tua-tua yang masih sepuh, walaupun sudah dipitu kubur, walaupun anak-anak kami tak suka sama kami lagi, bapak-bapak tak suka sama orang tua-tua. Saya yakin kita semakin tua tak suka orang. Tak suka orang, makin tua ni rewel. Dan tak pikun pun awak di belakang awak pikir, kuda ayah dah mulai pikun ni nak kata. Apa kata bina dah masih muda pula, kuda mak benar kau dah lupa kuda. Lewat di semantik dia dah cipang kidul. Bisik-bisik orang tu. Mulai yang kunci kereta untuk orang tu, kunci motor untuk orang tu. Kunci kereta anta takut untuk belanda awak. Kalau kecil-kecil orang tu kalau kesana awak bagi pusat, bagi pusat ko. Bagaimana cerita orang kali? Udah ujung-ujungnya tipu orang tua datang motor nan cantik kalau turun baju dinas. Begitu masuk ke dalam motor awak tak nampak dibacanya. Kubur tak turun si motor tahu. Rumah apa? Kemarin. Mobil pengangkut orang jompo. Awak pikir mobil main-main untuk membawa jajan dengan riang hati. Dia ikut ke rumah ayah tidak, ayah saya duluan memang. Sampai rumah jompo 2 bulan saya teres maning. Pulang pakai kain plastik, tak tulis plastik tahu. Bukan corona. Ini kita betul. Jadi begitu yakin akan betul ini, ya akan bisa maju yang muda tanpa yang tua insya Allah. Yang pada sudah tua, lakuinnya. Wah sebab untuk saja pun aku, bakali Pak Noren. Kalau tak mau betul, bingkai sendiri usaha sih. Dan minggu saja kita tutup handphone semua kita pergi. Begitu aku lihat. Wah tu bang Juanda, siapa? Cepi lah, tua. Cepi pun aku tu, bingkai macam aku, macam tu ni. Itu adalah berdua jangkauan. Itu kau rumah tak ada, kosong rumah, kosong. Aku tak bingung dia. Amak kuasa tangan ngangok.
Nah, punya bang kedong gua. Nah, jadi mari hadirin di malam hari gembira kita senang hati, ini berkati kita hadir kita bersama sudah sama-sama makan ya. Masya Allah, malam hari ini cerita apa lah ini kan cerita tujuh Quran ini. Wow, aku teringat kali ini 18 malam nih, ya. Oke, hadirin rahmatullah. Kita baca dulu surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi ya unzila, telah diturunkan. Jadi unzila adalah bina majhul, fi'il madhi bina majhul, anzala bina ma'lumnya, unzila bina majhulnya dengan arti diturunkan. Jadi telah diturunkan. Alladzi unzila, telah diturunkan Al-Quran ada malam bulan Ramadan. Jadi Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, bulan apa Al-Quran diturunkan? Ramadan. Bulan Ramadan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah apa masalah di ayat ini? Sehingga begitu sekali kita antusias dengan ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Fihi, padanya bulan Ramadan, unzila al-Quran, diturunkan Al-Quran. Yang membuat kita antusias di dalam mencikapi ini adalah tentang kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Tahu salah dulu kehebatan Quran. Kalau baca mula wali kota ke rumahku, kira-kira masyarakat kompak tidak? Apalah kata masyarakat? Nggak datang jam wali kota kok, Pak Solihin jam. Kalau begitu Pak Solihin itu paten berarti. Kenapa buktinya wali kota datang? Kalau sempat datang tuh bupati apa di atas wali kota, gubernur. Datang Pak Gubernur ke rumah, yang rumah ketua tuh dia udah berkali memang ketua agama, ya. Rumah Abah Koling, jalan datang berkunjung ke rumah Abah Koling, Gubernur Radil Rama Jadi. Hukum tidak Abah Koling? Mulia tidak? Mulia. Orang masing-masing anak mendekati Abah Koling. Assalamualaikum. Nanti pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti pokoknya bertamu. Nanti pokoknya baca tangan. Kenapa kau sama pokoknya sama Abah Koling juga ring? Karena akan datang ramai di Komadio. Baca mana pun paten ini, kan ini paten. Kalau udah paten, ikut orang. Jadi yang datang tadi ke rumah Abah Koling itu mulia, hebat. Udah. Kalau sahabat gubernur di atas gubernur apa? Presiden itu mulai datang ke rumah Pak Pi. Tak tahu oleh aku, Pak Pi sama menutup pintu, kita anti orang datang. Jangan kau diam karena aku Jokowi datang ke rumah kau. Banyak, kau tutup pintu, tak bisa. Orang anti terus. Paling tak ada longkang-longkang siapa? Pak Juanda. Cikit-cikit datang, malas nang itu, malas nang ini. Aku tak malas nih Pak Juanda. Jokowi sudah datang ke rumahku, tak mungkin lagi malas lagi. Tapi punya alasan Pak Juanda malas. Padahal nak mancang. Kono dan datang itu lebih tinggi. Setiap nan tinggi mendatangi di bawah, jadilah yang di bawah itu mulia. Hadirin, Al-Quran tinggi tidak? Tinggi. Hebat tidak? Hebat hadirin. Begitu diturunkan Allah, unzila, diturunkan Allah. Kemana diturunkan Allah Al-Quran? Ke bumi, ke bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Mulia tidak bulan itu? Mulia. Setiap apa saja yang diturun di Quran pasti mulia hadirin. Istimewa tidak bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain? Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Al-Fisyah.
Luar biasa. Ditambah lagi tanazzalul malaikatu war-ruh, turun para malaikat. Jibril. Kenapa turun? Karena sudah mengiringi akan Al-Quran yang turun ini. Mulia 1 bulan nih. Mulai dari tanggal awal Ramadan sampai masuknya 1 Syawal mulia. Kenapa? Karena turun Al-Quran di bulan itu. Jadi setiap yang dituruni Quran pasti mulia hadirin. Jangankan tadi cerita Quran, cerita wali kota saja datang ke rumah awak mulia awak. Tenang apa wali kota paham awak, tenang apa pangkat kemudian tetap tenang apa sisi Allah. Tapi kalau itu udah memang duduknya posisinya di atas, turun dia ke bawah, jadilah yang di bawah ini mulia hadirin Allah. Tak kampung hadirin. Hebat bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena turun Quran yang mulia. Udah. Sekarang turun pula Quran kepada manusia. Siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Mulia tidak Muhammad? Kenapa Muhammad mulia? Karena dituruni Al-Quran hadirin rahimahullah. Coba kalau Muhammad tidak dituruni Al-Quran, Muhammad tidak akan mulia. Muhammad sama seperti kita, manusia biasa. Tapi karena dituruni Al-Quran, jadilah Muhammad posisinya di hadapan manusia mulia hadirin. Jadilah posisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik pangkatnya menjadi kedudukan yang tinggi pangkat. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada kita. Coba cari lagi. Apa kira-kira yang dituruni Quran lagi yang mulia hadirin rahimahullah. Budak yang 5 tahun dituruni Quran, jangankan 30 juz, satu juz dapat juz amma, budak itu 5 tahun, mulia tidak budak? Mulia. Ya Allah. Pala budak umur 7 tahun, 30 juz tak tampung. Kagok habis rumah dibikinnya. Saking hebat pengaruh Al-Quran ini turun. Sungguh hebat mulia umat Islam. Tidak ada melebihi kemuliaan umat Islam ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena dituruni Al-Quranul Karim. Bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad, manusia yang dituruni Al-Quran. Bayangkan kepada anak-anak akan mulia. Quran turun kepada orang dewasa tersebut akan mulia. Al-Quran diturunkan kepada orang tua maupun diamalkannya, orang tua tersebut menjadi mulia. Dan Quran tak pernah memandang bulu. Sedangkan ke orang yang bisu, begitu Quran itu dipahaminya, mulia dia. Begitu zaman ayat ini diisyaratkan ayat itu, mulia orang bisu tadi. Ya Allah. Nah, jadi Ibnu Katsir ingin jadi mulia, ingin jadi hebat, ingin dihormati, ingin. Tapi harus orang-orang empesil apa? Mengamalkan Quran, memangku Al-Quran, mempakaikan kepadanya Al-Quran, berjalan dengan jalan Al-Quran, berbicara dengan bicara Al-Quran, biar supaya orang-orang empesil, jamaah empesil hidup mulia. Kalau ingin dihormati orang, ingin dibawa. Tapi jangan dibawa dikarenakan banyak harta. Jangan mulia dikarenakan pangkat. Jangan mulia dikarenakan banyak kebun. Itu akan bisa sirna dan hilang. Tapi haruslah mulia dengan dituruni Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi kalau begitu Al-Quran menuntun manusia menjadi hidup mulia. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Di alam kubur sampai ada doanya. Apa kata Rasul? Sabda Rasulullah SAW, Al-Quran, Asyam wal-Quran, puasa dan Al-Quran, yas'a'ani lil-'abdi, akan menolong seorang hamba fil kubri di dalam kubur. Luar biasa Al-Quran. Puasa dan Al-Quran akan menemani seseorang dalam kubur. Berkatalah puasa, berkatalah Al-Quran. Aku Al-Quran dibaca oleh seorang hamba
Di malam hari, di siang hari dia membacaku. Syafi'ni ya Allah, syafaatkanlah hamba ini, bantulah hamba ini. Ilang kubur Pak, tak ada kawan dah, tak ada lampu, golap, sampai kali dua, bantal tak ada. Bukan nanti ingat bini sama Allah itu dah mati. Bukan nanti ingat lagi-lagi sama kalau dah mati. Anak awak pun jangan lupa. Nama awak sudah berubah namanya mendiang. Iya, bukan ada mendatangkan mendoakan awak. Al-Quran juga datang. Syafi'i lil abdi, memberikan syafaat kepada seorang hamba. Masya Allah, inilah kehebatan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah. Jadi ingin mulia, ingin hebat, ingin amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan Quran. Khairukum, sebaik-baik kamu, ta'allama Al-Quran wa 'allamahun nas, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Inilah tugas yang paling hebat, amalan yang paling hebat. Mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada manusia. Pelajari dan ajarkan kepada manusia. Dapat ilmunya, ajarkan kepada manusia. Kenapa? Karena Al-Quran lah yang saat ini yang mampu menuntun, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mungkin kalau Ustaz kamu menerangkannya, mungkin ada sentimen Bapak. Tapi kalau Quran bercerita, Bapak baca sendiri, kan beda dia. Maka nanti sambungan ayat tadi, fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Quran. Petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan dalam kehidupan, wal Quran sebagai pembeda hadis. Pembeda. Quran itu sendiri yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Insya Allah. Udah. Kalau Bapak nanti ingin menengok orang bertauhid, kalau yang hebat, tengok Bapak saja lah dia dekat tidak dia dengan Quran, akrab dia tidak dengan Quran. Kalau dia tidak akrab dengan Al-Quran, bohong dia bertauhid. Jadi kalau ada Bapak nak buktikan orang itu bertauhid, lihat saja dia dekat dengan Quran atau tidak. Dia pahami tidak Quran atau tidak. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini orang bertauhid, maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Udah. Macam mana pun Bapak hebatnya sholat, tapi Bapak tak Quran, tidak akan mampu sholat itu mencegah keji dan mungkar terhadap diri Bapak. Apa begini Ustaz? Al-Quran, kalau tak silap saya surah Al-Ankabut, kalau tak silap saya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu ma bacalah, uhiya ilaika, apa yang sudah wahyukan kepadamu, minal kitab, yaitu Al-Quran. Baru sambungan ayat, wa aqimis shalah, serta dirikan sholat. Barulah sholat itu mencegah keji dan mungkar. Apa di dalam ayat ini yang didulukan oleh Al-Quran ini, di ayat ini? Membaca Al-Quran, memahami kitab Allah. Bukan duluan aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tidak. Dirikan salat, sesungguhnya salat mencegah keji dan mungkar, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Tidak. Tetapi Quran ini menyuruh bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, artinya seakan-akan
Tapi yang Bapak praktikkan seperti itu. Artinya seakan-akan dulu memahami Al-Quran baru diiringi dengan mendirikan sholat. Tapi yang Bapak maknakan seperti itu kan, jangan kau dulu, kau udah baca Quran, memahami mulu, yang kau sembahyang dulu, yang begitu pahamnya, besok yang apa besok. Karena begitu kan, karena kami baca dari Al-Kabut itu, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, baru dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Jadi kau udah sembahyang, udah baca kitab, boleh aja nggak dulu, sama aja gitu. Baca Quran kau dulu, kau pahami, baru kau dirikan sholat. Salah ya Pak, jangan begitu. Jadi kenapa Ustaz buat dia begitu? Mendekatkan pemahaman, seakan-akan ayat itu menyuruh kitab duluan, kondisi tertulis, baru dirikan sholat. Jadi mana yang sempurnanya Ustaz? Bacalah Al-Quran serta dirikan sholat. Paham? Insya Allah. Tapi dari penulisan ayat disuruh dulu memahami Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan umat Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi itu sudah disuruh dibaca, dipahami dan dipelajari isi Al-Quran. Barulah diiringi dengan mendirikan sholat. Kenapa diiringi dengan sholat? Karena sholat ini juga datang perintah daripada Al-Quran. Takkan mungkin antum mendirikan sholat sementara belum antum baca perintah mendirikan sholat. Kan begitu maknanya. Jadi antum tidak akan mendirikan sholat sebelum antum membaca di dalam Al-Quran itu hukum sholat itu wajib. Begitulah. Jadi Rasulullah SAW dibaca Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran itu wajib mendirikan sholat, maka keluarlah perintah mendirikan sholat. Jadi itulah logikanya kenapa duluan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kalau kita kembangkan lagi penafsirannya, antum tak akan berubah jika antum tidak memahami Al-Quran kembali. Jadi hadirin, jangan bosan, harus khirah memahami dan membaca Al-Quranul Karim. Insyaallah. Barulah aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadilah salat itu mencegah keji dan munkar. Udah, baru penjelasan berikutnya lagi hadirin. Mari Al-Quran ini sudah terlanjur manusia menerimanya. Kenapa ketika itu diserahkan ke gunung-gunung tak mau menerima? Tak mau. Ra'aitahu, apa katanya? Engkau akan melihat jabalan mutasaddian min khasyatillah. Akan melihat gunung yang tak mau menerima saking takutnya menerima akan Al-Quran tersebut, nanti tak akan mampu gunung mengamalkannya. Ternyata diserahkan kepada manusia menerima tawakan insanu ajulah. Dan adalah manusia ini sifatnya begitu, tergesa-gesa diterima. Udahlah kalau terima, tak apalah. Ternyata diterima, diturunkan Al-Quran kepada manusia. Jadi mari kita tanggung jawab ini, karena ini sudah diamanahkan Allah kepada kita Al-Quran. Apabila ini tidak dipedulikan, akan diminta oleh Allah bertanggung jawaban yang tidak Allah. Tengok sekali kamu yang menerima, karena kamu biarkan, kamu telantarkan, tak kamu kembangkan, tak kamu ajarkan, tak kamu amalkan, tak kamu pahami. Cuman aja kamu nih. Nanti di hadapan Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, malam hari ini mari ingatkan diri kita pada malam hari ini adalah malam sambungan dari Nuzulul Quran. Semoga MTSIL yang sudah ada menjadi wadah kita, semoga Anda menjadi wadah ber-Al-Quran. Sekali lagi ingat, majlis ta'lim, majlis Al-Quran, majlis ilmu. Jadi orangnya harus berilmu, orangnya harus intelektual, orangnya harus istiqomah, jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah digoyang, jangan mudah tertipu dengan penampilan seseorang. Yang mengajari itu Quran itu juga yang mengajari awak. Pak, ini dahsyat ini pengaruh batin Quran ini. Sedangkan
Mentra atau mentra bisa hilang, atau orang yang begini. Apalagi Quran yang turun dari Allah, dari Allah. Padahal hanya pengaruh sugesti dia. Mantra. Iya. Nah, ya. Dibaca. Sobat kami antara apa makna tak tahu. Tampung yakin nyawa. Wibawa. Mengutang dapatan. Apa lagi? Cewek tunduk. Apa lagi? Kode laris. Mantra kan? Iya. Mantra. Mana lebih dahsyat dengan Quran? Quran lah. Nah, kenapa kita tak bisa seperti itu? Tak mampu kita lindihi penampilan mantra tadi? Itu hanya penampilan hadirin. Itu hanya bayangan semu. Ayo, amalkan Quran, pelajari Al-Quran. Al-Quran akan lebih dahsyat kekuatannya terhadap diri kita. Takluk semua. Antum kalau sudah paham Quran ini, antum tidak akan mampu digoyahkan. Antum sendiri akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Pasti. Apa itu? Wa anzalal furqan. Pasti akan terbeda yang hak dengan yang batil. Biar antum goyah. Antum Al-Quran, kenapa antum bisa goyah? Antum akan tahu hanya penampilan ini kosong ini, penampilan saja. Begitu nanti antum akan tahu. Jadi paham saja Quran. Antum tengok, ini penampilan saya. Mantranya ini bilang. Tahu lah mantra. Di ombus Quran itu selesai. Nah, gitu ya. Jadi mari amalkan Quran, rajin pahami Al-Quran, rajin hadir di majlis Al-Quran. Doa mama Al-Quran. Jadi nanti ini kedua pemuka hari ini para dai-dai kita memang harus nanti membuat tafsir. Nanti bilangkan nanti sama-sama Ustaz itu nanti kalau udah ini cuma kita buat dia pengajian lama dulu. Karena kalian selama saya tengok begitu. Coba tengok kamu dulu di surah sekian. Siapa kan bagi hari hidayah juga. Tengok halaman surah sekian. Jadi masyarakat yang jemaah itu mau Quran balik. Memang itu kubun yang balik mengaponya. Atau buka Quran. Jadi macam-macam Quran. Tak pada masing-masing tapi dibaca. Buka surah sekian. Tengok balik. Pas dia mau lama dulu balik. Metodenya itu cara punya itu. Jadi masyarakat itu tahu terus ayat ini. Jadi ingat ya. Ini Masyarakat Jilbab surah Al-Ahzab surah 33 50 cak dibukanya. Begitu nanti ya. Jadi itu nanti banyak teknik-teknik di lapangan nanti itu para jamaah ini supaya jamaah ini sukses memahami Al-Quran. Coba dia tanggap harus sekian. Mungkin Om Pogen belum merasakan hal itu kedahsyatan. Tapi udah pernah juga cara curah gitu kan. Dia harus sekian. Begitu dulu. Jadi nanti dari hadirin anak begitu kita buat. Sehingga nanti ibu hebat serangan di lapangan. Ingat dulu di lapangan dulu anda boleh serangan dasar. Orang beneran bawa 3 hari lagi mengaji udah terus sekian. Mak siapa yang buka kau itu? Kamu kita makan udah kau itu. Begitu pun hebatnya. Tapi begitu pun, nah tidak semua jadi dai nanti. Insya Allah. Jangan sombong pula ya, jangan sombong. Bisa duduk ketika ya buka hukum, jangan begitu pakai aturan juga. Udah. Nah, itu jauh 5 tobat besok kan. Nah, tidak. Jadi itu besok harus kita rombak, kita buat lagi caranya. Nah, itu cara urusan itu nanti anak sendiri nanti. Nah, jadi apa kita supaya sukses balik memahami Al-Quran. Jadi dai-dai nanti kita kumpul nanti cara sistemnya itu. Nah, jadi pokoknya diladai, kok sekian. Nah, gitu nanti. Gaya hadis ayat. Hadis Rasulullah begitu. Masa sejarah itu kan coba buka surah 9.